Waktu saya dulu ngampus, teori tentang Tuhan, dalil dari semua agama kita kumpulin. Bahasa Arab, bahasa Inggris kita jabanin. Bahkan bahasa Jawa aja kita cari, walaupun saya bukan orang Jawa. Kita mau cari, ini orang ngomong Tuhan gimana sih? Teori, semuanya teori. Kita bandingin Quran, Bible, apa itu bandingin. Otak itu suka beranalog. Jika analognya sesuai, dia happy. Gitu. Tapi kalau tiap hari begitu lagi, bosan nggak? Bapak kan pada senang dulu dari kecil main-mainan. Mainannya dapat 2 hari, bosan nggak? Bosan. Ada orang beli rumah seneng, tapi cuma sebulan. Beli mobil seneng, paling sebulan. Mobil baru, kayak motor baru, istri baru, suami baru, anak baru lahir, sama semua. Jadi girang itu pas awal dapat handphone baru, ya. Orang kalau lagi baru dapat cerita terus, ya. Ada juga kawan kita baru seneng dapat ijazah tarekat. Setiap kali cerita ke orang, semuanya dikaitkan dengan ijazah tarekat. Saya ini sudah dapat ijazah dari Kiai Fulan, tapi saya tidak mau mengajarkannya. Loh, terus ngapain ente ngomong? Ada loh banyak begitu, ya. Coba kalau orang minta nanya, ya kita jelasin, boleh. Ini orang nggak nanya kok. Waktu dulu saya diijazahi, terus kenapa? Siapa yang butuh informasi itu? Kan kita nggak butuh itu. Mainannya murid salik itu dapat gelar ijazah. Waktu saya dulu ujian skripsi, tesis, disertasi, kayak gitu padahal, ya. Saya wisuda, saya dipanggil jadi orang terbaik. Emang siapa yang butuh cerita itu? Ya. Seperti itu. Kantor kalau udah terbaik bosan juga. Ya. Bosan Pak, orang bosan ngeliat kita pun bosan juga ke atas. Karena akal sudah mulai buntu, dia kemudian bertanya, adakah ilmu di atas ini? Jika kolbunya bercahaya, kolbunya akan membimbing dia, ada. Tapi kalau dia tidak berguru, tidak bermursyid, tidak berustad yang kolbunya bercahaya, malah banyak, mohon maaf, ustad IQ-nya di bawah jamaah. Boleh IQ di bawah jamaah, tapi nur kolbunya jangan di bawah jamaah, gitu. Itulah yang membuat kita ini bosan dengerin ceramah. Saya ini kan pemburu ceramah pada dari kecil. Di mana ceramah kita uber terus, muter setiap malam. Kalau perlu 2-3 kali. Habis di sini saya pindah kemana habis ini sampai jam 2 malam gitu berarti. Sampai saya jenuh dengan ceramah-ceramah itu. Ustadznya kita ikutin kemana, pembahasannya itu lagi. Ternyata si ustadz itu punya konsep. Orang hebat tuh nggak perlu pakai kitab. Ngajar orang hebat nggak perlu pakai konsep. Itu mah khutbah. Kalau ngajar rutinan nggak pakai konsep, ngajarin apa Pak? Mau diajarin tanpa buku panduan. Jadi saya pakai kitab begini bukan gagah-gagahan Pak. Justru karena emang saya pengen menjaga keteraturan saya ngomong berpikir apa, supaya Bapak Ibu setiap kali saya datang ada hal yang saya ulangi supaya tambah mantap, ada hal baru yang saya bacakan gitu. Ini kan Bapak sebagian besar nggak nyantri. Kalau saya masuk pesantren, kitab ini udah beres sama mereka Pak. Nah itu kejadian. Kiai semua berjejer depan santri serbanan,
kita pakai kopiah hitam. Kiai-kiainya serbanan. Maulid Nabi, kitab Maulid mereka udah hafal semua. Saya mau ngomong apa, Pak? Kita harus buka kitab yang belum dicetak. Di mana kitab yang belum dicetak? Di perpus, kejauhan. Kitab yang belum dicetak adanya di sini. Allah kan mandang kolbu, ngajak bicara ruh. Pembicaraan Allah dengan ruh itu disimpan di servernya kolbu, namanya sir. Nah, kita harus mampu mengakses itu. Kalau Bapak bisa mengakses itu, itulah yang disebut ilmu laduni. Kalau Nabi, wahyu namanya. Jika wali, ilham. Jika santri, namanya futuh. Futuh kebuka. Dan itu mahal, Pak, ya. Nggak bisa dibeli itu. Itu butuh kesabaran dan butuh ketawaduan. Kita katanya udah kuliah, harus buang dulu kata kuliahnya, gelar-gelarnya kalau mau dapat ilmu itu. Penghalangnya itu gelar-gelar tadi. Atau bisa baca kitab. Ngerasa sudah bisa baca kitab, ya salam, tunggu aja. Selama-lamanya begitu. Apalagi menjadikan standar kebenaran ada yang ada di kitab. Kok yang Ustadz bicarakan nggak ada di kitab? Loh, kitab itu di masa Nabi juga nggak ada. Ini kitab ada nggak di masa Rasul? Nggak ada. Kitab tafsir apa yang populer dipakai oleh semua kelompok? Sufi, Salafi, Jemaah Tabligh, semua pakai kok kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya mau tanya, ada nggak kitab itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Terus kenapa kita bolehin itu? Itu beliau menuliskan apa yang di dadanya ditulisin. Kenapa kita nggak boleh nulis apa yang di dada kita, Pak? Gitu, ya. Nah, jika dididik oleh guru yang mengerti hal ini, nanti kolbunya akan terlatih. Kalau akal dia membaca data-data rasional, mata membaca data-data empirik yang terlihat, yang terdengar, kolbu membaca data-data rahasia. Kalau sudah begitu baru disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Harus sabar. Sabar zikrullah, sabar ngaji di depan guru, sabar lawan kantuk. Udah tidur berapa jam, Pak, malam ini? Hah? Udah banyak. Tapi kok lebih seger mata saya? Saya belum tidur, Pak, alhamdulillah. Kok bisa? Latihan, sabar. Dulu gak bisa bayangin. Awal-awal saya ngerjain begini, datang ke sini, ini saya buka rahasia saya, Pak, ya. Lagi tasyahud saya ketiduran, Pak. Ustadz loh ya. Ustadz sholat pas tasyahud ketiduran. Tahu-tahu udah assalamualaikum. Saya baru ingat, pantas santriku lagi sujud gak balik-balik kepalanya. Santri saya, Pak, di sujud gak balik-balik. Kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Kita kira dia lagi asik gitu bersama Allah. Kita dengar udah apa, ngorok. Pas dilihat ada yang keluar. Itu santri itu. Dulu kita marahin. Pas saya ngalamin begitu, Pak, saya nggak berani marahin santri. Walaupun ketidurannya lagi, bahkan pernah awal-awal menjalani hidup begini, lagi baca Fatihah hilang. Sadarnya waktu waladhdallin amin. Beberapa kali orang udah ruku, saya nggak tahu. Dia udah balik, kesenggol, baru sadar. Kita ruku cepat. Kayaknya baca ayatnya panjang gitu. Sebenarnya sholat batal, tapi dalam bab asrar ada kunci-kunciannya. Ada namanya an-naumu fi dzikr, tidur dalam zikir. Kalau dibawa ke situ jadi sah dia. Tapi kalau dibawa ke bab pembatal sholat, tidur nyenyak, nah itu masuk tuh. Tapi nyenyak nggak orang tidur berdiri? Enggak, berarti nggak batal. Ya, yang masih ngorok-ngorok lagi tasyahud,
Nah ini baru muqaddimah sabar ya, belum sampai kepada sabar itu ada badan, ada sabar jiwa, ada sabar macam-macam ya. Kita sebutin dikit aja deh. Sabar ada dua macam di sini. Sabar badani, contohnya mulai dari kemampuan memikul barang berat sampai kepada kemampuan sholat lama, itu namanya sabar badani. Kemampuan bisa duduk lama zikir, itu kemampuan disebut sabar badani. Ada sabar yang kedua, ini yang berat, as-sabru an-nafsani, sabar nafsani, nafs jiwa rohani. Dari apa? Dari keinginan-keinginan yang lahiriah sudah ada di badan kita. Mata pengennya memandang yang indah-indah, makanya yang udah kecanduan ngelihat puncak, walaupun kena macet berkali-kali tetap aja ke sono ya. Padahal ada puncak di Banten ya, negeri di atas awan. Cuma nggak tahu benar nggak di atas awan tuh. Ya. Sohe, bener. Poin itu sono. Belum. Barusan ke sana ya. Miraj. Sampai iya. Ada syahwat perut. Ini bahaya. Orang kalau perang sama perut nggak kuat, Pak. Makanya waktu kemarin corona itu merebak, apa kata banyak orang? Daripada bertengkar dengan perut, mending berperang dengan corona, katanya. Benar ya? Kejadian. Ada sabar terhadap nafsu seksual. Waduh, berat lagi nih. Ini berat, itu paling berat. Karena memang bawaan kita itu, kecuali udah dipotong itu coba, dibuang tuh, yang membuat keluar zat-zatnya itu kan jadi gak sempurna ya. Kayak Kasim di istana-istana dulu ya, apa namanya, kebiri ya. Sabar waktu perang namanya berani. Jadi orang berani itu dia sabar menahan ketakutannya ya. Jadi waktu tentara-tentara itu berperang, dia tuh kan melawan ketakutannya. Ada seorang tentara datang ke guru saya, ketakutan, namanya masuk daftar yang mau dikirim ke Timor Leste. Guru saya nggak bisa nulis apa-apa, ditulisnya Allah Muhammad, terus dibagi dua. Dah saya pegang lafaz Allah, kamu pegang lafaz Muhammad. Nah maksudnya apa? Allah dan Muhammad nggak pernah berpisah. Allah selalu bersamai Muhammad. Ente bawa rasa ini, menggigil dia. Berangkat betul gak ada rasa takut, pulang alhamdulillah selamat. Tapi dipakai kedua kali udah gak laku. Jimatnya udah gak laku. Itu jimat bukan, itu cuma sugesti aja ya. Lagi marah, pengen marah, mau mukul, mau lempar barang, ditahan. Nah itu namanya kazmul ghaiz, wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup menahan marah, dia ada namanya Halim. Itu nama Allah. Allah itu udah gergetan Pak sama orang musyrik, tapi Allah tahan. Maka disebut Halim, di atasnya sabar. Gimana? Udah ada yang dapat sifat ini? Dibel-bel sama orang mulu, kan kita kesel Pak, bener gak? Teot. Kalau buka kaca terus mau ngebinta kan, apa lo? Kan gitu lagi ya. Berisik. Berarti nggak halim. Kalau dibel, biarin aja. Berat ya? Cobain aja pada jalan Pak. Kalau kita digosipin, dizolimin dari belakang, ditusuk dari belakang, tapi kita sabar. Sabarnya disebut sa'atus sadar, berjiwa besar. Ada orang salah kepada kita, tapi kita kemudian gak balas kepadanya.
Nah, itu namanya orang jiwa besar. Sabar. Jadi sabar itu banyak cabang-cabangnya. Nah, ada sabar yang lebih tinggi lagi. Sabar menahan rahasia. Jika rahasianya rahasia manusia, ada orang curhat sama kita, tahan itu, jangan diceritain. Tapi karena lidah ini nggak ada bautnya, siapapun yang curhat dulu pasti keluar.